wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concept atau yang dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfan. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfan Channel Trading. Baik, ingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk ya trading intraday atau day trade, dimana open dan close posisinya di satuan yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar SMC tapi tidak ada waktu dan ingin langsung belajar bersama saya, Anda bisa menggunakan jasa private learning, dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi, ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Dan tidak ada paksaan juga untuk Anda harus belajar bersama saya, dan better mungkin Anda lebih baik belajar dengan orang lain, ya, seperti itu. Baik, kita langsung aja untuk mengupdate pair XAU-USD yang dikenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 8 April tahun 2026, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAU-USD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan kita melihat secara umum adalah biasanya masih bullish atau uptrend. Smart Money Concept kita menggunakan market structure, dan market structure-nya adalah seperti ini, guys. Ini adalah market structure di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasanya adalah masih bullish atau uptrend di time frame monthly. Dan kita melihat di sini juga secara fundamental tetap masih bullish atau uptrend di time frame monthly. Dan harga saat ini sedang berada di area liquidity-nya. Terbaik kita menunggu dia di 4 kondisi, ya, baik di swap high, break high, ataupun swap low, break low, seperti itu. Better, yang terbaik adalah kita hanya nunggu di area pop-popnya saja. Oke, baik, kita langsung aja mengupdate ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame weekly. Di weekly apa yang terjadi? Di weekly kita melihat di sini tetap dia masih jelas masih bullish atau uptrend. Secara fundamental juga kita melihat di sini masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik kita hanya buy di area pop-popnya saja. Dan kita melihat di sini di time frame weekly ini sudah swap high, jadi tunggu break high untuk buy-nya, atau dia tunggu swap low, break low, seperti itu, guys, ya. Opsi terbaik tetap kita hanya buy di area pop-popnya saja karena dia masih bullish atau uptrend. Oke, kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Daily ini adalah mayoritas kita atau terutama kita untuk gaya trading intraday atau day trade, dimana ini merupakan directional bias atau terutama untuk gaya trading tersebut. Dan kita melihat di sini secara struktur jelas ini masih bullish atau uptrend, ya, walaupun dia ini turun banyak begini, ini tetap masih bullish atau uptrend karena perubahan karakternya baru 50% dan belum terkonfirmasi validitasnya, kan, kevaliditasannya, ya, seperti itu. Dan kita melihat di sini dia masih mencari low valid, dan low validnya kemungkinan besar harusnya dia respect di sini, ya, guys, ya. Seperti itu. Jadi kalau bukan di respect sih, maksudnya harus ditembus dulu, guys. Jadi harus ditembus dulu baru dia valid gitu, atau dia turun membentuk new low dulu baru dia bikin low baru dulu, baru dia nanti dari situ berimpact bikin low valid yang lebih valid lagi, ya. Kalau ini kan masih belum valid, ya, guys, ya. Di daily tetap dia masih mencari low valid, dan harus nge-break ini untuk validitasnya. Dan kalau dilihat memang dia sudah membentuk udah 50%, tapi belum valid. Itu aja sih sebenarnya di daily ini. Jadi baru 50% bearishnya, 50% masih bullish, kan begitu, ya. 50-50. Dan kita punya area order block di atas ini untuk posisi sell-nya. Dan ini fresh, ya, guys, ya.
ini fresh, seperti itu. Jadi ya nunggu aja di area yang sudah kita setup kayak begini ya. Karena ini 50-50 ya, biasanya 50% bearish, 50% bullish gitu di daily ya, aku bilangin. Cuma dia tetap masih cari low valid ya, tetap harga naik ya, tetap aja masih cari low valid. Jadi low validnya masih nunggu apakah kita bisa buy, ya kita hanya buy di area bottomnya saja sih sebetulnya, kan begitu. Oke, ini adalah di versi daily ya. Jadi daily masih mencari low valid seperti itu ya guys ya. Walaupun dia naik even low. Baik, kita lanjut ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame berapa ini guys? 4 jam. Ya, 4 jam ini adalah POI kita guys ya. POI kita atau point of interest kita untuk trading intraday atau day trade, di mana kita tertarik untuk entry di area yang sudah kita setup, baik di area di area BEP maupun di area BOP-nya seperti itu. Ya, ini adalah di time frame 4 jam. Dan kita lihat secara struktur dia sudah mengkonfirmasi low validnya ya di 4 jam. 4 jam itu mengkonfirmasi low validnya untuk struktur ya. Kita lihat di sini berarti dia sudah valid 50%-nya bearish. Tinggal nunggu apa, kalau dia mau bearish lagi harus nge-break yang lower low yang ini, kan begitu ya. Tapi kalau tidak ya berarti bisa saja di sini akan terjadi sideways, bisa jadi karena kita lihat dari strukturnya ya seharusnya dia masih dia bearish. Kalau mau bearish ya berarti harus nge-break ini, kalau enggak ya dia akan sideways, dan dia masih dalam pengaruh bearishnya atau bias bearishnya masih kuat ya di situ, seperti itu guys ya. Walaupun dia naik ya seperti itu. Oke, karena kalau untuk kita harus ngebuy, harus bagaimana ngebuy? Ya ini harus di swap dulu kan, begitu. Oke, dan kita lihat di sini ya. Lihat di sini, kita lihat sekali lagi. Nah, lihat. Nah, di 4 jam, nah ini sudah dia nembus inducementnya guys ya. Ini kan ada inducement, kita udah bilang ini inducement bukan order itu ya, order bloknya di atas, kemarin aku bilang kan order bloknya di atas, jadi bukan di sini, di atas. Makanya ketika di sini dia bereaksi karena dia fresh ya, seperti itu. Makanya kalau kayak gini nih gak usah ditulisin kita buy di sini, nggak perlu. Kan ini kita udah setup pokoknya kan di di BEP kita akan sell, di BOP kita akan buy gitu kan, seperti itu. Ya, karena ini sudah ditembus, berarti ini kan sudah tidak jadi, industrinya sudah tidak ada ya kan guys ya, gitu loh. Mana kita hapus aja ya, nah kayak gitu. Nah, tinggal ini. Nah, inilah yang dia respect ya, seperti itu. Karena baru dia fresh, ya nggak apa-apa mau dia respectnya atau pengaruhnya besar atau enggak, respectnya besar atau enggak, karena ini dia tidak liquidity, ada kemungkinan ketemu lagi ke atas ya, ada kemungkinan juga seperti itu ya, seperti itu guys. Yang pasti ini sudah di break bodinya di sini guys ya, seperti itu. Dan dia respect ini karena fresh ya guys ya, fresh. Dia belum share liquidity sih sebenarnya, jadi mungkin impactnya kecil ya, mungkin ya gitu kan. Jadi ya kayak begini lagi gitu, ke atas ke bawah lagi mungkin ya, karena dia tidak short liquidity. Kalau short liquidity beda cerita, dia turunnya mungkin lebih dalam. Nah kayak gitu. Oke, kita ke time frame yang lebih kecil. Jadi ini kita kalau sudah sell di area sini kan, TP-nya di mana? TP-nya di liquidity di mana? Bisa di sini nih guys ya, ini ada liquidity-nya nih ya, ini liquidity nih, ini yang ada tulisannya ini nih. Nah ini itu tempat kita TP pertamanya. Kenapa? Itu liquidity guys, kan itu ya, seperti itu. Jadi harus paham gitu, TP-nya akan di mana. Oh, TP-nya mau di sini silahkan. Oh, TP-nya mau di bawah sini boleh, ya silahkan aja. Tapi kalau aku sih ini yang jelas-jelas jadi duit ya di liquidity, karena liquidity itu adalah uang daripada market maker atau institusi besar yang ditaruh di sini, dan dia udah nyediain kok, ini duit gua loh. Nah kayak gitu, semudah dan sesimpel itu ya guys ya. Nah kemudian kita ke time frame 4 jam ya, kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu jadi di sini di 4 jam saat ini ya sedang mencari high valid
High validnya di mana? Nah, high validnya jika dan hanya jika dia dia nge-break Londonnya di sini ya, Londonnya di sini break ke bawah, break body ya, open di bawahnya lagi. Nah itu valid ya untuk jadi high-nya. Tapi bisa juga dia high validnya terus naik dulu mencari high valid. Jadi selama dia mencari high valid ya kita akan ikut naik gitu seperti itu. Atau di area bob kita akan nge-buy kan begitu. Ini masih 50% guys, tuh 50% ya tadi dia bilang ya. Karena ini pengaruh bearisnya masih ada di sini tuh. Ya LH masih ada di sini. Ya ini berarti ini bearish kan. Ya masih di dalam, masih internal bearish di sini sebenarnya walaupun dia naik ya. Walaupun dia naik ya. Oke, kita ke time frame yang lebih kecil yaitu di time frame 1 jam. Nah, 1 jam coba lihat apa yang terjadi guys ya. Ini lihat. Tuh ya, dia respect order book kita kan di sini. Karena ini fresh guys, kita udah hitung guys. Ya, seperti itu. Dan ini TP kita di sini nih jelas nih yang P ini nih. Nah, ini udah TP kita sebetulnya kan gitu. Oh, gue mau lebih bawah lagi ya silahkan. Misalnya di sini kenapa? Di sini saya karena di sini adalah liquidity. Kalau di bentar. Oke, kalau di tempat yang ini boleh nggak ya? Boleh aja karena dia akan nutup imbalance seperti itu. Bisa, boleh. Tapi target sih sebenarnya liquidity kan. Nah, gitu loh. Imbalance bisa juga cuma apa ya? Lebih ini ke liquidity sih sebetulnya. Ya kan? Tapi ya bisa karena harga bergerak itu kan salah satunya ada imbalance. Nah, gitu. Gitu aja. Ya itu pilihan dari teman-teman untuk untuk TP bukan itu untuk TP ya seperti itu. Oke, kita ke time frame. Jadi di berapa nih? Di 1 jam masih mencari high valid. Sama ya, validnya paling dia ke bawah di sini baru valid ya. Apakah dia nanti jadi sideway? Ya kita lihat aja karena kita hanya kita hanya menganalisis jejak yang ditinggalkan aja. Kali kalau belum ada jejaknya kita nggak bisa. Karena kita berdasarkan jejak itulah. Karena kita kan cuma numpang di market maker. Mereka yang punya kerjaan ya kan begitu kan. Ya, kita cuma numpang. Mereka yang punya dana besar. Kita cuma numpang trading sama mereka. Ya kita nggak dikasih tahu informasi apa-apa sama mereka kecuali yang ada di chart kan begitu. Kalau kita tahu tanpa ini ya kita jadi market makernya gitu loh. Ya jadi institusi besarnya. Ya jadi market makernya di situ. Nah itu kita boleh mau di mana aja karep gitu terserah gitu loh ya. Jadi prinsipnya kita nggak sok-sokan pengen duluan enggak. Jadi kita pengen analisis aja jejak yang ditinggalkan. Oh seperti ini, oh berarti gua entry-nya gua akan di sini kayak gitu. Nunggunya lama, iya lama karena kita di HTF guys kan seperti itu ya. Cuma orang-orang sabar aja yang mau tapi kalau nggak sabar mah nggak usah pakai strategi ini sih, nggak usah gitu. Pakai strategi yang Anda kerjakan aja ya. Seperti itu. Memang lama, ini jelas lama. Makanya karena lama kita pakai lot yang agak besar seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk mengganti waktu tunggu kita yang lama tadi. Makanya pakai lotnya agak besar seperti itu. Oke, kita ke time frame yang lebih kecil lagi ya. Kita ke time frame 15 menit. Di 15 menit dia lagi mencari low valid ya. Jelas di 15 menitnya masih mencari low valid. Kemudian kita ke time frame yang lebih kecil lagi yaitu di time frame 5 menit. Ini sebagai LTF-nya juga sama, dia masih mencari low valid. Kemudian kita ke 1 menit. Di 1 menit kita lihat juga di sini masih mencari low valid. Ini bergeser ya guys ya. Nah ini di sini. Oke, nah seperti itu dia masih mencari low valid jelas ya di sini ya. Nah seperti itu guys. Dan kita lihat kalau secara apa namanya? Secara market sessionnya, kita lihat market sessionnya di sini dan dapatkan high valid langsung pada saat itu, sehingga opsi terbaik pasti kita akan nge-sell guys ya. Udah pasti ya guys ya, kita akan nge-sell karena langsung dapat high validnya. Nah seperti itu yang terjadi ya di time frame di time frame 1 menit dan di dalam market session seperti itu guys ya. Ya seperti ini udah gampang jelas banget dan dia jelas ini swap high ya, swap high. Jadi dia akan setelah ketemu ini ya kita akan nge-sell gitu loh ya, udah pasti udah gitu seperti itu ya. Dan dia langsung ketemu high valid ya kan, ya udah kita nge-sell ya seperti itu
Itu market season ya, market season. Dan apakah ini jadi low validnya nanti dulu, sekarang masih jam berapa kan gitu. Perjalanan masih separuh perjalanan kan gitu. Oke, kita masuk lagi ya, langsung ke 4 jam aja untuk bacakan kesimpulannya adalah untuk PRX AUSD atau dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari apa nih guys ya, hari Rabu tanggal 8 April tahun 2026, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita melihat di sini secara directional bias atau di daily ya, kita melihat masih 50% bearish, 5% bullish, tapi baru 50%-nya belum terkonfirmasi valid, kecuali di 4 jam dia sudah terkonfirmasi valid untuk 50%-nya bearish dan 50%-nya bullish, seperti itu ya. Sudah valid, tinggal nunggu apakah dia akan lanjut jadi bearish, ya harus di break lower low-nya kan, seperti itu ya. Dan kita melihat di sini dia di Londonnya, ini ada Londonnya break high ya guys ya, Londonnya break high sehingga harga menuju ke area BEP ya. Yang jelas break high ini BEP ya, BEP kita anti sell dong kan, begitu karena tujuan mereka kan gitu. TP-nya di mana ya, dari sini liquidity yang terdekat ya gitu. Banyak sih kalau TP-TP liquidity-nya ini kan ada di HPD, ini semua liquidity guys ya, tempat kita meletakkan TP, oke? Atau tempat uang market maker ditaruh di sana ya, duitnya ditaruh di sana. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Ingatkan kembali bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita, yaitu di kelompok bermain remote. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk tapi Anda ingin belajar SMC langsung bersama saya, Anda bisa menggunakan jasa Paper Learning. Investasinya ada di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka, dan tidak ada paksaan juga untuk Anda harus belajar bersama saya. Biar Anda lebih baik belajar dengan orang lain saja. Baik, harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses, dan berhasil, serta trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Arfa Febrian diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang.